arti daripada su'ul khatimah secara global adalah orang yang diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Itu inti daripada su'ul khatimah. Nabi SAW saking takutnya terhadap su'ul khatimah ini sampai mengajarkan sebuah doa yang itu senantiasa kita baca dalam setiap sholat kita, di mana Nabi SAW mengajarkan 4 perlindungan sebelum kita salam setelah tasyahud akhir. Nah, salah satu yang diajarkan Nabi SAW adalah berlindung dari fitnah al-mamat, fitnah kematian. Kan di situ Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal. Nah, di sini ada kalimat dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Para ulama mengatakan maksudnya fitnah kematian di sini supaya kita tidak terjerumus kepada kematian yang buruk, artinya su'ul khatimah. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi terus mengulang-ulang kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini dibaca Rasul dalam salatnya, sehingga saking seringnya Rasul membaca doa ini dalam salatnya, Ummu Salamah bertanya, kenapa anda terus membaca doa ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia itu berada dalam genggaman Allah. Allah bisa saja membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Karena betapa banyak orang-orang yang awalnya istiqomah akhirnya pula futur, dan itu banyak sekali. Nanti saya kisahkan beberapa kisah dari zaman dulu sampai di zaman Nabi, sampai kisah-kisah nyata. Bagaimana kisah-kisah ini menginspirasi kita akan takutnya su'ul khatimah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu di zaman Nabi SAW, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Jihad. Jadi dalam sebuah peperangan, dan riwayat perang Uhud, dan kita tahu perang Uhud ini perang kekalahan kaum muslimin. Di Badar kaum muslimin menang, di Uhud pula kalah. Jadi dalam perang Uhud ini ada seorang sahabat yang dikenal oleh sahabat-sahabat yang lainnya kayaknya susah seperti dia, karena dia banyak membunuh musuhnya dengan tombaknya. Akhirnya kemudian Allah takdirkan dia pun meninggal. Kemudian dibicarakan soal meninggalnya ini oleh para sahabat Nabi, bahwa tidak ada orang yang semisal dia dalam pertempuran, bahwa dia akan mati syahid dan dia di sorga. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, man arada an yanzura ila ahlin nar falyanzur ila hada. Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang ingin melihat orang yang termasuk penduduk neraka, lihat orang itu. Sahabat kaget, bagaimana Rasul bisa mengatakan orang itu dari penduduk neraka, padahal ketika bertempur berperang banyak musuh dibunuh dia, akhirnya dia mati. Jadi penasaranlah para sahabat ini, akhirnya coba meneliti kematiannya. Rupanya kematiannya ketika dadanya tertusuk tombak, dia tidak tahan dengan tombak itu. Akhirnya kemudian dia paksakan tombak itu dimasukkan lebih dalam ke dalam perutnya, akhirnya meninggal.
Berarti dia bukan mati syahid tapi mati bunuh diri. Harusnya kan dicabut tombaknya, ini malah dimasukkan lagi supaya cepat mati. Disinilah hadis Nabi SAW mengatakan, terkadang ada seorang hamba jarak dia dengan neraka itu tinggal jarak dia dengan sorga itu tinggal 1 hasta, tetapi dia melakukan amalan ahli nar, penduduk neraka, akhirnya dia dibelokkan jalannya, yang tadinya harus masuk sorga dimasukkan pula ke neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana ngerinya kematian su'ul khatimah ini. Padahal orang yang berjihad ini sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, dia pun mempertaruhkan jiwanya. Yang harusnya dia masuk sorga, masuk neraka pula dia. Karena diakhiri bukan dengan mati syahid, tapi diakhiri dengan al-intihar, bunuh diri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika menjelang ajalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Kaifa wajadtal mauta ya Ibrahim?" Jadi Ibrahim ketika sakaratul maut kemudian meninggal dunia. Kemudian Allah datang kepada Nabi Allah Ibrahim dan mengatakan, "Kaifa wajadtal mauta?" Bagaimana engkau mendapatkan kematianmu? Apa rasanya? Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Kasafud ja'ala fi sufi aratabin thumma judiba." Kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kematianku adalah seperti serulit yang dipendamkan kepada bulu-bulu kambing wol, kemudian disiram air, kemudian dicabut dengan paksa. Apa enggak rontok tuh bulu-bulu kambing itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, "Amma inna qad hawwanna 'alaika." Tapi sesungguhnya wahai Ibrahim, aku sudah memudahkan kematian. Kalau seorang nabi sekelas Ibrahim alaihi salatu wassalam menggambarkan bagaimana detik-detik wafatnya, bahwa kematian itu seperti itu gitu, bisa merontokkan seluruh persendian, tapi Allah ringankan karena dia seorang nabi. Macam mana selain daripada Nabi SAW, Ibrahim alaihi salam, tentu kematiannya juga lebih parah kan begitu. Makanya Nabi SAW ketika menggambarkan soal kematian itu, kematian seorang mukmin dan kematian orang kafir, apa kata Nabi SAW? Adapun kematian seorang mukmin itu seperti tetesan terakhir air yang keluar dari mulut teko. Artinya berjalan dengan pelan tetapi pasti, ruh itu akan keluar. Tetapi kematian seorang kafir, kata Rasul, seperti tadi yang digambarkan Nabi Ibrahim, seperti pisau berbentuk cerulit dipendamkan ke bulu-bulu kambing wol, kemudian bulu disiram, kemudian dicabut dengan cara paksa, akhirnya merontokkan kulit-kulitnya, merontokkan seluruh persendiannya, dan dia pun kesakitan yang luar biasa. Kalau kita tahu bahwa hakikat kematian seperti itu, berarti inilah hakikat kematian su'ul khatimah. Hakikat kematian su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Abu Darda radhiyallahu anhu kan seorang sahabat. Abu Darda seorang sahabat Nabi SAW yang ketika Rasul hijrah dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda ini ketika menjelang wafatnya, kemudian ditanya kepadanya, karena dia menangis masalahnya saat detik wafatnya itu, menangis. Dikatakan kepada Abu Darda, bukankah engkau adalah sahabat Nabi SAW? Artinya apa yang harus ditangisi? Engkau ini sahabat Nabi, tidak perlu risau lagi gitu kan. Tetapi Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, aku menangis karena aku takut Allah mengakhiri hidupku dengan su'ul khatimah. Itu sekelas Abu Darda tuh,
yang merupakan sahabat Nabi SAW saja takut kalau kematiannya itu diakhiri dengan kematian yang buruk. Harusnya ini yang ada pada diri kita, bukan sekelas Abu Darda. Dia seorang sahabat Rasul yang sudah dijamin masuk surga kan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala juga sama, seorang tabi'in. Ketika detik-detik wafatnya dikatakan kepada Sufyan, "Ya Aba Abdillah," ini kunyah daripada beliau, "amin kathratiz dzunub, apakah engkau menangis karena banyak dosa?" Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "La, bukan itu. Walakin akhafu an uslabal iman qablal mauti." Aku menangis bukan karena aku takut banyak dosa, bukan, tapi aku menangis kalau seandainya saat dicabut nyawaku hilanglah iman pada dadaku, katanya. Artinya kalau sudah itu kan suul khotimah jadinya. Lah, inilah kisah-kisah ya ulama-ulama salaf kan, ataupun para sahabat Nabi SAW yang takut dengan kematian yang buruk itu. Karena kematian yang buruk itu sudah menentukan apa yang akan terjadi setelah kematian, baik dalam alam barzah ataupun setelah masuk ke alam akhirat. Sudah dipastikan pasti suram semuanya. Taib, kita akan sedikit menjelaskan tentang beberapa alamat dulu, alamat-alamat tentang su'ul khatimah. Kemudian yang kedua kita bicara tentang sebab-sebab su'ul khatimah, dan yang terakhir kita bicara soal kisah-kisah su'ul khatimah. Inilah pembahasan kita, 3 poin ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, di antara sebab-sebab orang itu mati di atas mati yang buruk adalah fasadul akidati, rusak akidahnya. Orang yang rusak akidahnya, maka kalau seandainya dia mati dan belum memperbaiki akidahnya, berarti mati di atas su'ul khatimah. Mati di atas su'ul khatimah. Dahulu ada seorang alim namanya Imran ibn Khittan. Imran ibn Khittan ini seorang ahli hadis di zamannya. Satu dunia belajar sama dia. Saking cerdasnya Imran ibn Khittan ini. Jadi Imran ibn Khittan ini seorang ahli sunnah, akidahnya lurus. Entah kenapa dia tertarik dengan anak gadis, dan anak gadis ini putri daripada pamannya dan terkenal kecantikannya. Tiba-tiba dia tertarik hendak menikahinya. Masalahnya keluarga si gadis itu akidahnya rusak, berakidah nawasib atau dikenal dengan khawarij, yang Rasul katakan kilabu ahli nar, anjing-anjingnya neraka. Itulah orang-orang khawarij. Kawan-kawan Imran ibn Khittan ini menasihati, jangan kau menikah dengan gadis itu. Itu satu keluarga akidahnya rusak tuh. Tapi dengan pedeknya Imran bin Khittan ini mengatakan, tidak ada masalah, saya nikah dulu dengan gadis itu dan saya akan perbaiki keluarganya, saya akan ajak mereka ke pemahaman yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Itu kata dia. Akhirnya karena dia ngotot, menikah pula dia dengan gadis pujaannya itu. Harusnya kan setelah dia menikah, dia mentarbiyah istrinya, mentarbiyah keluarganya. Yang tadinya khawarij harusnya kan ditarik kepada ahli sunnah wal jamaah. Tapi belakangan bukan dia yang narik, dia pula yang ketarik. Harusnya kan dia narik, dia yang ketarik, dia jadi khawarij jadinya. Sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Su'ul khatimah. Ini kan akidah yang buruk ini bahaya ya. Ini yang pertama, singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, al-israr 'alal ma'asi. Al-israr 'alal ma'asi. Sebab yang kedua adalah dia tidak mau bertobat dari kemaksiatannya, bahkan senang dengan maksiatnya. Kan ada orang-orang yang suka dan hobi bermaksiat itu, seperti orang yang hobi berzina terus, hobi minum khamar, hobi judi ya judi saja, walaupun uangnya sudah habis pun judi saja dia, entah gimana caranya. Hobi gibah ya gibah saja.
Dan begitu seterusnya. Ada orang-orang yang hobi-hobi maksiat itu tidak mau berhenti. Maka orang yang hobi maksiat ini hati-hati, karena kematian seseorang itu tidak ada yang tahu kan. Makanya Allah mengatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak tahu mati kapan dia, di mana dia matinya, tidak tahu. Apalagi di zaman sekarang kematian-kematian mendadak ini kan banyak. Tahu-tahu sedang tidur datang tsunami, sedang tidur datang gempa, sedang tidur datang banjir, sedang naik motor di jalan tenang-tenang ditabrak orang atau nabrak orang kan gitu, mati dia. Dan banyak kematian mendadak, pas kecelakaan mati banyak di situ. Lah kalau sudah tahu kita ini kematian-kematian mendadak ini mudah menghampiri kita, maka harusnya orang-orang yang hobi dengan maksiat itu mengambillah ibrah dan pelajaran. Jangan-jangan pula dia menimpa aku. Sampai ada satu kisah seorang syekh bercerita. Jadi ada kuli panggul di pasar. Jadi kerjanya itu ya disuruh-suruh orang manggul kan gitu. Dan dia punya tenaga yang luar biasa. Kalau orang itu mungkin 1 karung 2 karung dia bisa. Datang waktu sholat. Ketika datang waktu sholat itu selalu diingatkan, wahai fulan sholli jama'atan, sholatlah berjamaah. Nanti habis sholat kan bisa kerja lagi. Dia pun enggan dan mengatakan, urusan apa engkau dengan aku, katanya. Ini urusanku, urus dirimu. Jadi dia menolak nasihat, suruh sholat tak mau sholat. Ingat bahwa Allah itu yuhmil wala yumhil. Artinya Allah itu terkadang membiarkan orang seperti itu sampai pada waktunya akan datang azabnya. Jadi satu hari, kata saya bercerita, dia sedang ada proyek mengangkat beberapa barang. Ketika dia mengangkat beberapa barang, beberapa karung itu, Allah takdirkan rupanya ada bekas kulit pisang di bawah. Diinjak pula lah kulit pisang itu. Taulah kulit pisang itu licin. Akhirnya dia jatuh. Kemudian bawaan yang dibawanya menimpa dirinya. Akhirnya dia pun pingsan. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Ketika siuman, semua badannya tidak bisa digerakkan, hanya kepalanya saja. Kemudian ditanya orang ini, wahai fulan, sekarang kondisimu seperti ini, kira-kira kalau engkau punya cita-cita, apa yang engkau cita-citakan? Katanya. Baru dia teringat dengan orang yang setiap hari menasihati dia, suruh sholat jamaah. Dia mengatakan, atamanna an usalli jama'atan. Sekarang aku tidak ada cita-cita lain, aku hanya ingin sholat jamaah, katanya. Coba, waktu sehat tak mau sholat, sudah tak gerak kecuali kepala, mau sholat pula dia. Itu kadang-kadang orang seperti itu. Kadang-kadang keinginan ibadah itu setelah Allah berikan ujian. Akhirnya sesaat kemudian dia meninggal dunia. Lah ini kan ketika orang kemudian terbiasa bermaksiat, meninggalkan kewajiban. Dan ingat, meninggalkan kewajiban itu lebih parah dosanya dibandingkan melakukan keharaman. Maknanya seperti ini, kalau kita berzina, kalau kita berjudi, kalau kita berghibah, kalau kita minum khamr, itu lebih ringan dosanya dibandingkan kita meninggalkan sholat. Karena kaidah para ulama itu, tarkul wajib asyad min irtikabil muharram. Meninggalkan yang wajib lebih parah dosanya dibandingkan mengerjakan yang haram. Karena kalau orang berzina, tahu dia dosa berzina, ya tidak kafir. Dia tahu itu dosa, cuman karena syahwatnya saja yang kuat, akhirnya berzina terus. Apakah kafir? Tidak kafir, kecuali dia halalkan zinanya. Tapi orang yang meninggalkan sholat, bisa kufur dia, bisa keluar dari Islam tanpa sadar. Karena Nabi SAW mengatakan perbedaan kita dengan orang kafir itu di sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapapun yang meninggalkan sholat, maka dipastikan dia bisa kafir. Makanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, man tarakas salata jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat secara jumlah, artinya banyak meninggalkan dibandingkan melakukannya, sepakat konsensus para ulama, kafir, keluar dari Islam. Tidak ada perselisihan ulama. Jadi kalau orang lebih banyak meninggalkan sholat dibandingkan melakukannya, orang ini sudah kafir.
Yang jadi khilaf ulama itu kalau yang meninggalkan sekali-kali. Dia sholat terus, tapi sekali-kali kadang-kadang meninggalkan karena malas. Ini yang jadi perselisihan ulama, apakah dia keluar Islam atau tidak. Tapi kalau dia meninggalkan sholat lebih banyak dibandingkan melakukannya, jelas dia kufur. Kalau dia mati, su'ul khatimah. Nah, ini harus dipahami, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-iqbal ala dunya wal insirafu anil akhirah. Terlampau mengejar dunia dan berpaling dari akhirat. Terlampau mengejar dunia dan berpaling dari akhirat. Sekarang apa yang dikejar di dunia itu sebenarnya sih? Hakikat dunia itu kan at-tajmi' wa tafriq. Kita kumpul sudah banyak, kita pula tinggalkan dunia itu. Itu hakikat dunia kan seperti itu. Kita kumpulkan dari muda, kita cari uang, akhirnya bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, uangnya pun bermiliar-miliar terkadang di ATM dia. Kalau seandainya dia mau duduk beribadah, uang itu tidak akan habis 7 turunan sebenarnya. Tapi terkadang namanya dunia itu kan menjadikan tulul amal. Terkadang lupa diri, terkadang usia yang harusnya istirahat beribadah 60 ataupun di atas 60 tahun, padahal dia sudah kaya itu, makin sibuk dengan dunia. Kan lihat orang seperti itu kan. Orang-orang yang sudah sukses di usia tua, bukannya istirahat itu malah mengembangkan usahanya, malah dikembangkan lagi usahanya. Di tempat sana, di tempat si daerah sana, akhirnya disibukkan di masa tuanya bukan beribadah, masih ngitung saja kekayaan dia. Jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Ketika dia terus menghitung usahanya, akhirnya dia mengira dia akan kekal tidak mati di dunia itu. Kan ada orang seperti itu. Ketika sudah kaya, belum lagi disedekahkan hartanya, keburu mati dia. Makanya ulama mengatakan haqiqatul mal at-tajmi' wa tafriq. Hakikat harta itu kita kumpul, habis itu kita tinggalkan. Kemana harta ini? Ya jadi menjadi warisan ahli warisnya lah jadinya kan. Yang enak ahli warisnya. Dia mendapatkan harta itu dengan cara halal. Karena kan warisan itu halal dia. Walaupun ketika yang punya warisan itu mencarinya dengan cara haram. Tapi kalau sudah jadi warisan anaknya jadi halal kan begitu. Coba bayangkan, anak-anaknya mendapatkan harta itu dengan halal, tapi orang tuanya mendapatkan harta itu dengan haram. Dia yang punya harta, dia yang sedang diazab dalam kuburan. Coba. Ya, makanya di sini harus dipahami bahwa harta itu terkadang menggiurkan orang. Dan arti yahsabu anna malahu akhlada, bahwa ketika orang suka menghitung-hitung harta itu kemudian menyangka harta itu yang akan mengekalkannya. Karena biasanya orang yang punya harta kalau dipandang sama orang yang tidak punya harta kayaknya tidak pernah mati-mati. Contoh umpamanya, orang yang punya harta usianya sudah 50 tahun, itu wajahnya kayak 20 tahun, ya kan Bu? Karena suka ke salon, suka sauna, ngerawat badan. Coba orang-orang miskin itu yang tidak punya uang, itu usianya 20 tahun, mukanya kayak 40 tahun. Karena stres akhirnya bekerut kan gitu. Ya gimana dia mau jaga badannya, jaga mukanya, jaga raut mukanya, uang pun tak punya, beli listrik pun tak bisa. Akhirnya kelihatan tua lah. Jadi orang miskin memandang orang kaya yang kok awet muda. Sebenarnya bukan awet muda, awet tua dia itu. Casingnya aja awet muda kan. Sebenarnya dia sudah dekat ajalnya tuh. Itulah makna yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta itu mengekalkan dirinya. Karena pandangan orang miskin kepada orang kaya itu kayaknya awet muda saja. Padahal usianya sudah dekat tuh. Lah orang yang kemudian tulul amal, terlampau panjang amal-amal angan-angannya karena mengejar dunia meninggalkan akhirat, ini terkadang dilalaikan dengan kematian. Terkadang tahu-tahu meninggal. Kan banyak itu pengusaha-pengusaha meninggal mendadak tuh. Belum sempat taubat tuh. Hartanya belum dibagikan, belum disedekahkan, padahal Rasul mengatakan maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan itulah yang akan membawa ke kuburan. Ini yang ketiga.
Kemudian yang keempat, menyebabkan sul khatimah adalah mulazamatu rufaqai ghaira mutadayyinin, berkawan dengan orang-orang yang tidak punya agama, berkawan dengan kawan-kawan yang jelek, yang jahat, yang buruk akhlaknya. Dahulu di zaman Rasul ada orang musyrik namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Orang musyrik, dia terkenal ahli syair. Uqbah bin Abi Mu'aid ini, ketika Nabi SAW baru saja diutus menjadi nabi, Nabi SAW suka membacakan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan ketika orang Arab di atas puncak-puncaknya berbangga dengan bahasa. Banyak pujangga-pujangga muncul di zaman itu. Quran turun di situ untuk mematahkan para syuara ahli syair, bahwa bahasa Quran itu lebih tinggi dibandingkan para penyair. Ya. Jadi ketika Rasul membacakan Quran, ni Uqbah bin Abi Mu'aid, karena dia seorang penyair, dia suka, disangkanya Rasul itu sedang menyair padahal sedang baca Quran tuh. Karena tata bahasa yang tidak bisa dirangkai siapapun, ya itu wahyu dari Allah. Lama-lama senanglah Uqbah ini bin Abi Mu'aid kepada Nabi. Akhirnya jadi gandrung gitu ya, jadi idolanya. Sampai satu hari, namanya idola, tapi dia tidak mau masuk Islam, cuma suka aja dengan Nabi. Kalau dia baca wahyu suka, tapi tidak mau masuk Islam juga. Lah satu hari dia ingin menjamu Nabi, makan di rumahnya. Ya namanya mau ngundang idolanya, ngundang artisnya lah kalau di zaman sekarang kan. Ya tentu kan makanan pun tidak sembarang kan, pasti akan masak makanan yang enak, minuman yang lezat kan gitu. Ini yang diundang idolanya. Datang Rasul ke rumahnya. Sesampainya Rasul datang di rumah Uqbah bin Abi Mu'aid, tidak ada satu makanan pun yang dimakan Nabi. Ya tentu aib lah kan, kita sudah ngundang kok tidak mau makan pula, ini tamu ini cemana nih. Jadi nggak enak deh, nggak enak hati. Kemudian Uqbah bertanya, wahai Muhammad, kenapa kau tak mau makan? Maka Rasul mengatakan, sebenarnya bukan tak mau makan, masalahnya engkau itu di atas kesyirikan. Karena kan makanan pokok di zaman itu kan kambing, ya kan? Di zaman itu kambing itu jadi makanan pokok penduduk Mekah. Kalau penduduk Madinah kan kurma. Makanya kenapa kambing di Mekah itu diberkahi dan kurma di Madinah itu diberkahi. Beda kalau kambing sama air zam-zam, itu kan berkat doa Nabi Ibrahim, makanya jadi berkah. Kapan itu? Ketika Nabi Ibrahim bertandang ke rumah Ismail, istri keduanya, karena istri pertamanya kan diceraikan karena buruk akhlaknya. Lah ketika Ismail sudah menikah dengan istri keduanya, kan menghidangkan daging sama air zam-zam. Ketika itu belum berkah air itu, ya air biasa saja. Tapi karena Ibrahim kemudian mengatakan, Allahumma barik fi ta'amikum wa syarabikum, ya Allah berkahilah makanan dan minuman kalian. Sejak itulah kambingnya menjadi berkah dan air zam-zamnya menjadi berkah. Beda dengan Madinah. Kalau Madinah itu yang mendoakan bukan Ibrahim, tapi Nabi SAW. Sebagaimana Ibrahim mendoakan Mekah, maka Rasul mendoakan Madinah. Makanya kurma di Madinah itu menjadi berkah, yang disebut dengan ajwa. Itulah bedanya, kalau di Madinah menang di kurmanya, kalau di Mekah menang di kambing sama di zam-zamnya. Makanya antum ketika umroh kemarin, yang sudah umroh ya kan, walaupun makan kambing pagi, siang, sore nggak ada masalah di Mekah itu. Jangan makan kambing yang dipelihara di temiang. Coba saja kalau pagi kambing temiang, sore kambing temiang, besok 1 bulan itu kita yang ke temiang tuh. Itu kan masalah tuh. Lah karena tidak berkah kan ya. Ya makanan biasa saja di sini semua juga bisa mendatangkan penyakit kan itu. Tapi karena di sana berkah, yang makan kambing orang Arab biasa saja. Karena memang diberkahi di sana. Sebagaimana juga kurmanya. Ya. Baik, singkat cerita, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi SAW tidak mau makan di rumah Uqbah bin Abi Mu'aid itu, alasannya karena di atas kesyirikan. Jadi kata Uqbah itu, ya sudah gimana caranya biar kau makan? Karena bagi orang Arab itu aib kalau tamu masuk kok tak makan. Karena termasuk adat baik jahiliyah itu adalah menjamu tamu. Orang
Arab jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah itu, kalau soal jamu tamu nomor satu. Pokoknya dikeluarkan makanan tuh. Kita ini sudah lewat jahiliyah. Saya bertamu pula lah pakai botol aqua. Tak ada lah makanan di sana. Terbalik kita ini. Kita udah nggak jahiliyah padahal kan. Nggak ada kita ini. Paling toples itu pun bekas lebaran di Idul Fitri itu. Jadi intinya bahwa kata Rasul, kalau aku ingin makan dari makananmu, bersyahadatlah katanya. Terpaksalah bersyahadat, bukan ingin masuk Islam, enggak. Jadi syahadatnya itu supaya Nabi mau makan ceritanya. Bersyahadat ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Baru Nabi mau makan. Enggak kepikiran dia masuk Islam, enggak ya. Cuman biar Nabi makan saja, makanya dia mengucapkan syahadat tuh. Rupanya syahadatnya Uqbah ini kedengaran sama kawannya, namanya Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ini sama tokohnya dengan Abu Jahal juga tuh. Satu tokoh juga ya, orang-orang besar di zaman itu. Lah Umayyah bin Khalaf dengan Uqbah ini CS-nya ya, kawan dekatnya. Marah Umayyah ini. Didatangilah Uqbah ini dan mengatakan, ya Uqbah, aku dengar engkau sudah kesurupan dengan agama Muhammad ya. Kata Uqbah, enggak katanya. Ya, tapi aku dengar engkau sudah bersyahadat. Kemudian dijelaskan baik-baik sama Uqbah ini. Wahai Umayyah, aku bersyahadat itu bukan karena aku masuk ke agama Muhammad. Tidak, supaya dia mau makan di rumah, itu saja. Tapi Umayyah ini tidak percaya. Sampai kemudian Uqbah memastikan, mengatakan, bagaimana caranya supaya kau yakin aku tidak masuk agama dia? Kata Umayyah, pokoknya aku tidak akan mempercayai kamu sampai kau buktikan dengan cara apa? Hinakan Muhammad dengan caramu. Kalau aku tahu kau menghinakan dia dan aku melihat atau mendengar, baru aku yakin kau kawan dekatku. Kalau tidak, jangan pernah berkawan lagi denganku. Subhanallah. Padahal kan Uqbah ini sudah dapat hidayah, walaupun sebenarnya bukan ingin masuk Islam, tapi kan dengan mengucap dua syahadat akhirnya kan masuk Islam. Sampai satu hari Abu Jahal ini sedang duduk-duduk bersama para pemuda Quraisy di dekat Ka'bah. Dan Nabi kebiasaannya kan biasanya sholat dua waktu. Sebelum ada sholat 5 waktu itu Rasul selalu melaksanakan sholat 2 waktu. Cuma 2 rakaat saja, 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Baru setelah peristiwa Isra Mi'raj ada sholat namanya sholat 5 waktu yang kita kenal tuh. Tapi sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj itu sholat Rasul itu cuma 2 rakaat pagi dan petang saja. Jadi Abu Jahal mengatakan, sebentar lagi nih Muhammad kalau jam-jam segini nih, dia pasti datang sholat depan Ka'bah. Kemudian Abu Jahal mengatakan, man arada minkum an tadha'a salah jazuri fulanin falahu kada wa kada. Siapa di antara kalian yang ingin meletakkan salah jazur itu kotoran unta yang baru disembelih itu, yang masih berdarah-darah itu, siapa yang mau meletakkan salah jazur kotoran unta yang masih berdarah di pundak si Muhammad itu ketika dia sujud saat sholat, maka dia akan dapat ini dan itu, katanya. Dihadiahi oleh Abu Jahal. Uqbah ini kesempatan dia. Kenapa? Dia kan ingin membuktikan kepada Umayyah kawannya kalau dia masih setia kawan. Ini ada kesempatan menghina Nabi atas suruhan Abu Jahal, ya kan? Langsung dia bangkit dan mengatakan apa? Saya, katanya, saya akan lakukan. Jadi lihat bagaimana perkawanan yang jahat ini. Dia melakukan itu karena apa? Ingin membuktikan perkawanan kan? Dicarinya salah jazur, Allah takdirkan dapat pula tuh salah jazur itu, kotoran unta tuh. Ketika Nabi sedang sujud, betul-betul diletakkan di atas pundaknya. Coba bayangkan, ini kotoran unta beda dengan kotoran kambing. Kotoran kambing tak banyak, kotoran unta gede banyak kan gitu. Sampai penuh punggung Rasul dengan kotoran unta tuh. Datanglah Fatimah. Fatimah masih kecil ketika itu, belum balik ya. Melihat ayahnya dihinakan, marah dia. Akhirnya dibersihkanlah, Rasul sedang sujud. Setelah kemudian bersih, Nabi SAW kemudian menyingkat sholatnya. Selepas salam, Fatimah langsung mengatakan, ya abi ud'u ila haula, ud'u ala haula, wahai abi, doakan keburukan bagi mereka, katanya. Masih kecil padahal ngomong begitu ya, doakan keburukan kepada mereka. Dan ini menunjukkan keberanian Fatimah ya. Kata Nabi, baru kemudian Rasul mendoakan laknat kepada orang-orang yang di situ, termasuk Abu Jahal, termasuk Umayyah, termasuk juga Uqbah,
didoakan laknat sama Nabi. Subhanallah. Ketika terjadi perang Badar, semua yang didoakan laknat Rasul, semua dihinakan di perang Badar, mati semuanya, termasuk Uqbah. Dia tertangkap menjadi tawanan, kemudian disalib dan mati dalam tiang saliban, dan dialah orang yang pertama disalib dalam Islam karena menghina Nabi SAW. Uqbah bin Abi Mu'ayth mati di atas kekafiran. Inilah makanya buruknya apa? Teman-teman yang buruk itu menyeret kita. Ini di antara sebab su'ul khatimah. Kemudian juga di antara sebab su'ul khatimah adalah at-taswifu bitaubah. Taswif itu dari kalimat saufa. Dalam bahasa Arabnya saufa itu mungkin bahasa kitanya nanti. Kapan lo tobat? Nanti habis haji, ya kan? Habis haji tak tobat juga. Kapan mau tobat? Nantilah pulang umroh. Habis umroh tak tobat juga. Kapan mau tobat? Tunggulah 50 tahun. Saya kan masih muda. Ya, masih 49 tahun, kurang setahun katanya. Nah, tunggulah 50 tahun. Habis 50 tahun tak tobat juga. Itulah orang yang suka menyanyikan nanti-nanti itu. Ingat bahwa kalimat nanti-nanti, saufa itu dalam bahasa Arabnya itu kalimat yang bahaya, karena kalimat itulah yang menyeret kita kepada su'ul khatimah. Kalau ditanya kapan mau tobat, nanti. Kapan? Sampai mati dia bilang nanti. Nah, ini juga diantara hal yang bisa mengakhirkan tobat, akhirnya su'ul khatimah. Kemudian juga diantaranya para ulama mengatakan ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Hatinya senantiasa tertambat kepada selain Allah. Tertambat kepada selain Allah tidak mesti harus ke berhala, tidak. Karena berhala di zaman sekarang sudah modern. Kalau di zaman Nabi Nuh itu kan Yaghus, Ya'uq, Nasr itu nama-nama berhalanya kan. Kalau di zamannya Nabi Ibrahim, matahari, bulan. Di zaman Rasul ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu berhala-berhala kan. Kalau sekarang kan tidak ada berhala-berhala kayak gitu. Sekarang berhalanya nih kalau ibu-ibu itu ya tas, ya sepatu, kemudian apalagi gelang, emas, pakaian. Nah, itulah kendaraan, rumah ya. Lah inilah yang menjadikan ketika hati kita berpaling kepada perhiasan dunia, maka Rasul mengatakan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah, kata Rasul. Celaka hamba-hamba uang, dinar dirham, dan celaka hamba-hamba penggandrung pakaian. Ya. Jadi sekarang ini berhalanya kan macam-macam tuh. Berhalanya itu sudah ke yang lain. Kalau dulu Lata Uzza, ya sekarang ya manusia, bahkan istri nyembah suami, suami nyembah istri. Boleh jadi bentuknya adalah karena dia lebih mentaati pasangannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang ini, dia lebih cinta kepada pasangannya dibandingkan cintanya dia kepada Allah. Contoh yang sederhana, satu kisah lah. Di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki namanya Julaibib. Julaibib ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Julaibib ini sudah miskin, kemudian tidak punya nasab yang baik, kemudian juga tidak punya perawakan yang tampan. Dia kecil, dia hitam, dia kriwel, tidak tampan, pokoknya banyak kekurangannya lah Julaibib ini. Jadi satu hari Rasul nanya sama Julaibib, Julaibib, kapan kamu mau kawin gitu. Marah Julaibib sama Nabi. Rasul, bukan aku tak mau kawin, wanita mana yang mau dengan Julaibib, katanya. Wanita mana yang mau dengan Julaibib? Sampai di sini pertanyaan Rasul. Besoknya ketemu lagi, ditanya dengan hal yang sama. Kapan kamu kawin? Makin marah Julaibib ini. Rasul, sudah kukatakan wanita mana yang mau dengan aku, katanya. Sampai 3 kali, akhirnya ditinggalkan Nabi. Ketika dia mau meninggalkan Nabi, langsung oleh Nabi dipanggil, tunggu dulu sini, katanya. Betul nih, saya serius, kau menikah? Dia mengatakan, ya mau Rasul, tapi wanita mana yang mau dengan aku? Begini, kau datang ke tengah-tengah kampung orang Ansor itu. Di situ ada rumah, gang sekian, nomor sekian, RT sekian, RW sekian. Ya kalau sekarang lah kan itu. Kau ketuk rumahnya. Nanti kalau sudah dibuka langsung ngomong, aku utusan Rasul, nikahkan putrimu denganku. Kan enak tuh. Rasul suruh ngomong itu. Berangkat Julaibib ini ke rumah yang dituju.
Diketuklah rumah tuh. Akhirnya yang buka rupanya laki-laki. Kaget. Ngapain lo Julaibib di sini? Aku utusan Nabi, kata Julaibib. Kata Nabi, serahkan putrimu, nikahkan dengan aku. Apa enggak terperanjat-peranjat bapaknya? Kok datang-datang minta dinikahi kan? Oh, tunggu dulu gitu ya. Saya akan ngomong dulu dengan istri saya. Dipanggil istrinya. Kemudian suaminya ngomong, Bu, ada Julaibib. Katanya dia utusan Nabi. Dia ngomong nikahkan putri kita dengan dia. Oh, makin stres istrinya. Apa tidak ada orang lain? Kenapa mesti Julaibib? Kenapa tidak Abu Bakar, Umar, Utsman? Kok dia pula yang datang? Katanya. Marah istrinya. Subhanallah, di luar prediksi orang tuanya, rupanya ada gadisnya mendengar di balik tembok tuh. Langsung keluar. Rupanya anak gadisnya ini adalah min ajmali fatati al-ansar, wanita paling cantik dari wanita-wanita Ansar. Dia mengatakan kepada kedua orang tuanya, atarudani rasulillah, kalian berani menolak utusan Rasul, nikahkan aku dengan dia, katanya. Wah, gini enak ini ceritanya ya. Akhirnya ya gimana pula kan, Rasul yang memerintahkan. Akhirnya menikah. Turunlah ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan satu perkara, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan ada kebimbangan dalam hatinya. Tidak boleh. Harus sami'na wa ata'na. Turun ayat ini memuji wanita tadi, anak gadis tadi. Setelah menikah, malamnya harusnya yang namanya paginya akad, kan malamnya itu kan yang ditunggu-tunggu semua anak-anak muda kan. Malam pertama. Kalau yang sudah tua tak adalah malam pertama itu. Ini yang muda-muda yang baru nikah pasti ditunggu-tunggu malam pertama. Ketika di situ Julaibib hendak, belum lagi menggauli istrinya, hendak menggauli istrinya. Tiba-tiba ada panggilan dari luar. Panggilan umum dari luar, ada utusan Nabi SAW sambil berteriak, ya khairullah hirkabu, hei kuda-kuda Allah, persiapkan diri kalian, kita akan berangkat jihad. Semua para sahabat pada keluar rumah ingin jihad. Julaibib ini ada dua panggilan. Pertama panggilan istrinya, yang kedua panggilan jihad. Kira-kira kalau antum di posisi Julaibib milih mana tuh? Kan ini malam pertama masalahnya. Kan gitu. Nggak mungkin ikut jihad. Ini malam pertama masalahnya kan. Besok kan ada jihad lagi. Itu paling alasan kita. Tidak dengan Julaibib. Dia mengatakan kepada istrinya, di sana ada panggilan Nabi, malam ini ada panggilan kamu. Aku lebih memilih panggilan Nabi. Berangkat dia. Belum disentuh istrinya. Akhirnya perang dia. Subhanallah, setelah selesai perang, Allah menangkan peperangannya. Kemudian yang selamat berkumpul, yang korban dikumpulkan. Kata Rasulullah, kata Rasul, sudah lengkap semua pasukan. Kata para sahabat, sudah wahai Rasul, yang hidup sekian, yang korban sekian. Kata Rasul, tidak, kalian salah hitung, kurang satu. Subhanallah, dalam peperangan masih juga kurang satu, kata Rasul. Nggak ada yang kenal yang satu ini siapa. Kata Rasul, aina Julaibib, di mana Julaibib? Sampai sahabat nggak kenal, salah hitung. Ya karena kefakirannya tadilah, makanya tidak dikenal orang. Maka Rasul pun mencari-cari jasad Julaibib. Rupanya Julaibib sedang terkapar, di sekitarnya 7 orang musyrik dibunuh dia. Maka Rasul mengambil jasad Julaibib, meletakkan di pahanya, kemudian mengatakan, ya Julaibib, ana minka wa anta minni. Aku bagian darimu dan engkau bagian daripada aku. Tapi syahidnya di sini bagaimana? Lihat bagaimana sosok Julaibib. Padahal dia tidak laku karena fakirnya, karena jelek rupanya, karena tidak punya tampang yang baik. Sekali giliran dapat istri yang cantik, ditinggalkannya pula demi Allah dan Rasulnya. Itulah, kalau ini bisa kita praktekkan, berarti kita masih menghambakan diri kepada Allah. Tapi kita ini kadang-kadang tidak. Kita lebih taat kepada suami, istri taat kepada suami, atau suami taat kepada istri. Ini kan bahaya. Inilah
namanya ta'alluq bi ghairillah, namanya ketergantungan kepada selain Allah. Ini bisa mengakibatkan su'ul khatimah. Ini juga diantara sebabnya. Kemudian juga sebab berikutnya adalah al-intihar. Tadi saya sudah jelaskan di muqaddimah, al-intihar itu orang yang bunuh diri karena stres dengan kepenatan kehidupan dunia. Kan saya pernah lihat YouTube itu ada seorang ibu mencekoki 3 anaknya, 1 bayi, 2 sudah agak gede, dikasih racun, akhirnya dia pun minum racun, akhirnya 4-empatnya meninggal. Kemudian nulis surat di situ. Rupanya isi suratnya apa? Masalah faktor ekonomi. Karena tidak tahan merawat anaknya karena sudah cerai dengan suaminya, akhirnya dibunuh semua, dia pun akhirnya bunuh diri. Dia kira kematian seperti itu akan beristirahat dari dunia. Tidak. Kematian bukan untuk beristirahat, apalagi orang bermaksiat kan. Ada pertanggungjawaban di sana. Nah, ini juga kadang-kadang orang bunuh diri ini kan karena kurang iman sebenarnya, kurang tawakal kan kepada Allah, akhirnya mengakhiri hidupnya seperti itu. Dan ini su'ul khatimah. Termasuk su'ul khatimah adalah orang-orang yang penuh penyakit dalam hatinya. Mungkin penyakit sombong, hasad, dengki, ujub, takabur, dan begitu seterusnya. Maka ini juga penyebab-penyebab orang su'ul khatimah. Tapi ini diantara sebab-sebabnya. Kita masuk kepada alamatnya. Seperti apa sih alamat su'ul khatimah itu? Yang pertama, al-mautu alal maksiyati. Ketika dia mati di atas maksiat, itu alamat dia su'ul khatimah. Lagi mabuk, mati, gitu ya. Lagi zina, mati. Lagi maksiat apa sajalah. Ibu lagi begibah, mati. Hati-hati ibu. Itu juga su'ul khatimah tuh. Ini yang pertama. Dan ini yang banyak. Ini yang banyak. Lihat coba kalau berita-berita di diskotik orang mati karena overdosis. Sampai saya ingat waktu saya di kampung tuh, masih saya hidup di Jawa Barat dulu, masih kecil. Di Jawa Barat tuh dulu ada ya geng-geng, sama juga ada preman-preman desa lah kan itu. Tuh, jadi kerjanya mabok saja. Preman-preman desa itu kerjanya mabok, tapi kan tidak sehebat minuman keras hari ini. Kalau dulu tuh kan paling mabok pakai ada merek cap janggut dulu kan. Maboknya itu kayak anggur lah. Nah, itu udah maboknya orang dulu tuh. Jadi satu hari di desa saya itu ngadakan lomba minuman keras itu antar preman lah. Coba bayangkan, itu anggur dicampur sama spiritus. Spiritus kan untuk petroma kan. Coba ingat. Karena kurang keras itu anggur itu, dioplos dengan spiritus. Akhirnya kurang keras lagi, bukan dengan spiritus saja, dioplos dengan pil BK. Pil BK itu pil untuk anjing gila. Jadi itu kasih anggur, kasih spiritus, kasih pil BK lagi. Mabok lo malam itu. Besoknya 5 orang mati. Coba bayangkan. Mati itu. Termasuk kepala premannya mati. Subhanallah, kepala premannya mati. 1 minggu desa itu sepi. Orang dulu takut hantu. Karena matinya tak wajar masalah. Sampai diisukan aku ketemu dia sedang nongkrong lagi. Orang udah mati nongkrong lagi. Ini gimana ceritanya kan itu. Nah, orang-orang dulu kan begitulah, ada keyakinan ke sana kan. Ya. Tapi lihat ada orang mati kayak gini. Ini istilahnya kisah nyata gitu ya. Kita saksikan waktu kecil di desa itu. Ya antum mungkin lebih paham, dari daerah antum mesti ada orang yang mati di atas maksiat itu. Nah ini alamat kalau mati di atas maksiat su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, al-mautu saksi ala su'idzan billah. Kematian seseorang dan dia berburuk sangka kepada Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah. Ya akhirnya kemudian mengakhiri dirinya lah. Ya, kenapa kok saya ini susah terus? Kenapa saya ini sakit terus? Ya, kok orang lain tak sakit? Kenapa saya ini kok masalah banyak terus? Kan? Itu kan suudzon itu kepada Allah. Padahal terkadang ya Allah berikan sakit, berikan masalah, berikan ujian itu terkadang kan untuk mengangkat derajat kita sebenarnya. Atau juga menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak mungkin. Dulu kita banyak dosa, sekarang kita sedang diuji. Bisa saja untuk mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Tapi ada orang-orang itu karena tidak paham soal itu, akhirnya suudzon kepada Allah. Nah dengan suudzon itulah akhirnya mengakhiri dirinya. Ini justru su'ul khatimah dia. Ini alamat yang kedua.
Alamat yang ketiga, insirafu syahsi anit taubah. Dia berpaling, kematian sebelum datang taubat. Jadi mati sebelum datang taubat, maka itu dipastikan suul khatimah. Kemudian juga ijtima'u iswidad al-wajhi wa ubusihi wa zulmatihi indal maut. Terkadang Allah perlihatkan kematian seseorang itu dengan berubahnya warna wajah. Bisa saja yang tadinya putih menjadi hitam. Contoh sebuah kisah, ini kisah nyata, dikisahkan oleh salah satu syekh ya, ketika berceramah tentang suul khatimah. Jadi dahulu di Riyadh itu ada seorang wanita namanya Maria, ya tentu nama samaran. Tapi syekh ini mengatakan ya anggap saja namanya Maria. Ya untuk ya kode etik lah kan gitu, ketika menceritakan kan tidak boleh menyebut nama, anggaplah inisial anu gitu ya, anggap saja Maria namanya. Ada namanya Maria, afwan kalau ada kesamaan Bu ya, mudah-mudahan nggak ada di sini namanya Maria, karena ini cerita buruk masalahnya. Jadi ada seorang wanita, kata Syekh ini, namanya Maria. Sejak bangku kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu memang nakal sanakal-nakalnya si Maria ini. Ya sudah playboy ya, playboy laki-laki ya, apa kalau istilah perempuan. Pokoknya suka goda laki-laki dan sudah mulai merokok, sudah mulai kena narkoba. Ya. Sampai kemudian duduk di bangku kuliah juga gitu. Ganggu suami orang, macam akhirnya banyak masalah. Dan terakhir masuk kepada dunia hitam, ya pelacuran, naudzubillah. Jadi satu hari Maria ini entah sakit karena apa, kemudian terbaring sakitnya. Kemudian dengan sakit itulah mengakibatkan kematiannya. Karena yang mengkisahkan ini semua rata-rata dari pemandi jenazah. Ya. Jadi yang memandikan jenazah si Maria ini, ketika meninggalkan ditutup pakai kain. Dan Maria ini orangnya putih, orangnya cantik, cakep, pokoknya luar biasa lah, dipuji kecantikannya. Jadi ketika pemandi jenazah ini masuk hendak memandikan si Maria ini, dia terkaget sekali ketika kemudian dia masuk ke tempat pemandian. Disangkanya bukan Maria karena wajahnya menghitam, udah tidak cantik lagi, hitam sudah nggak dikenali lagi. Apakah dia Maria atau bukan? Langsung ketakutan keluar. Akhirnya manggil keluarganya, betul nggak ini si Maria yang mau dimandikan? Ketika keluarganya masuk kaget juga, ya, dan itu memang Maria. Jadi usut punya usut, seorang syekh yang hadir di situ bertanya sama keluarganya itu, sebenarnya apa yang dilakukan putrimu, kok seperti itu? Ya, baru orang tuanya menceritakan yang sesungguhnya kepada syekh tadi, bahwa anakku si Maria ini tidak pernah sholat. Dia tidak pernah sholat, disuruh sholat tak mau, tak pernah sholat sampai dia meninggal. Dan dia hobi melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kisah nyata ya, seorang syekh menceritakan. Lah terkadang ikhwatu fiddin kita bisa melihat kematian itu boleh jadi mungkin dengan bau busuk yang keluar, atau mungkin badan yang berubah. Sampai ada satu kisah itu orang yang dimasukkan ke liang lahat, itu lehernya, kepalanya dihadapkan, kalau mayat itu kan udah dimasukkan liang lahat kan diarahkan ke kiblat tuh, dimiringkan ke lambung kemudian diarahkan ke kiblat. Ini mukanya tidak mau arah ke kiblat, setiap dikiblatkan muter lagi ke belakang, muter lagi ke belakang, sampai orang yang di dalam tuh ketakutan naik ke atas tuh. Padahal sudah mati, kok bisa dia berputar wajahnya nggak mau dihadapkan ke kiblat? Rupanya setelah ditanya keluarganya, karena semenjak dia hidup dia tidak pernah sholat sehingga tidak mau diarahkan ke kiblat saat kematiannya tuh. Nah, itu suul khotimah namanya. Ya. Jadi ini juga salah satu bentuk perubahan fisik saat meninggal. Kemudian juga rafdhu syahsi an yantika syahadatan. Terkadang saat detik-detik kematian ada orang kalau ditalkin dengan 2 kalimat syahadat itu atau dengan kalimat syahadat la ilaha illallah itu tak mau. Dan itu banyak diceritakan. Ya, bahkan Imam Ibnul Qayyim itu banyak menceritakan kisah-kisah di zamannya. Bagaimana kematian suul khatimah itu. Sampai dia menceritakan tentang orang yang hobi main catur. Di zaman Ibnu Qayyim sudah ada orang main catur itu, hobi main catur. Ya mungkin ingatlah dulu antum yang di desa-desa, yang hidup desa sekarang udah jadi orang kota, orang Batam ya. Mungkin dulu kan permainan macam-macam, ada karambol, ada catur. Tuh kalau sudah karambol, catur itu udah lupa waktu kan. Ya. Sudah senang ya senang kalau ada yang main gaple, main remi, main apalah orang-orang dulu itu.
Itu kalau ada orang main catur itu main saja. Datang waktu sholat gak peduli, main lagi, main lagi. Itulah keseharian dia. Sampai pada waktunya datang penyakit dan sakitnya mengantarkan dia kepada kematiannya. Lah Imam Ibnul Qayyim menceritakan orang ini. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ketika detik-detik wafatnya tuh didatangkan ulama untuk mentalkin supaya dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Qul ya gulam la ilaha illallah. Katakan wahai fulan kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat satur itu. Qul la ilaha illallah, malah dia mengatakan sekak katanya. Coba bayangkan. Dikatakan la ilaha illallah, sekak. Sekak, sekak, akhirnya sampai kak terakhir mati dia. Coba orang itu kan, kata para ulama, ada istilah orang pikun itu kebiasaannya itu dibawa kepada sebelum pikunnya. Lah orang mati itu juga akan mati dibawa kepada kebiasaan hidupnya. Hati-hati. Makanya kenapa kalau orang pikun kadang-kadang latah ngomong yang jorok-jorok, karena sebelum pikun itu yang diucapkan tuh. Saya pernah mendengar itu ada orang kaget itu yang keluar tuh, yang jorok-jorok yang keluar itu. Tahap yang disebutkan dalam Islam kan banyak zikir-zikir, kan bisa lah dibiasakan kalau kepleset astagfirullah atau alhamdulillah. Ya enggak lah, astagfirullah atau subhanallah, kan bisa saja kan kita biasakan kalau kepleset kan. Ada orang kalau kepleset itu kagetnya ngomongnya lain itu ya. Kalau kepleset itu yang dibilang apa? Jangkrik umpamanya kan, kok jangkrik pula. Ada apalah kan. Nah, itu kan nggak bagus sih, kan banyak bahasa-bahasa. Lah orang seperti ini kalau pikun itu yang diucap tuh. Coba saja kalau orang pikun tuh ngomongnya jorok itu karena sebelum pikunnya itu yang diucap. Lah orang meninggal juga sama kata ulama. Orang meninggal itu disesuaikan dengan kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya di atas maksiat, maka meninggalnya di atas maksiat. Kalau hidupnya di atas ketaatan, yang meninggal juga di atas ketaatan. Makanya Allah mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Di sini ada dua kalimat, fasanu yassiruhu lil yusra dan fasanu yassiruhu lil usra. Apa maknanya? Maknanya fasanu yassiruhu, kami akan mudahkan sebagaimana dia sudah mudah. Maksudnya begini, dia sudah mudah sholat 5 waktu, pasti akan dimudahkan untuk sholat sunnah siang. Kalau sudah dimudahkan sholat sunnah siang, pasti akan dimudahkan sholat sunnah malam. Orang itu kan bertahap kebiasaan kan. Orang kalau sudah terbiasa puasa Senin, puasa Ayyamul Bid, dia akan meningkat kepada puasa Kamis, Senin. Kalau sudah Senin Kamis biasa, sudah terbiasa, pasti akan meningkat kepada puasa Daud. Kan begitu orang itu, disesuaikan dengan kebiasaannya. Jadi ibadah itu melahirkan ibadah yang lain. Jadi kalau dia sudah mudah sholat wajib, kemudian beralih kepada sholat sunnah di siang hari, kemudian sholat sunnah di malam hari, Allah mudahkan terus sampai Allah akhiri seperti hidupnya. Jadi dimudahkan ibadah sehingga diakhiri dengan ibadah. Lah sebagaimana ibadah melahirkan ibadah yang lain, maksiat juga sama melahirkan maksiat yang lain. Contoh, orang kalau punya hutang, nanti bulan depan Pak saya bayar. Oke, sudah bulan depan ditagih, pasti dia akan mulainya kan satu, tidak bayar hutang itu sudah zalim. Tapi dia akan merembet buat dosa lain, berdusta. Ya kan, mulai dusta kan dia. Nggak ada duit nanti aja, padahal ada duit tuh. Mulai berdusta kan, mulai dari zalim berdusta, kemudian dari dusta apalagi, mulai dia benci dalam hatinya, tengok dia langsung pergi dia. Makanya orang punya hutang itu stres di malam hari, menghilang di siang hari. Itu memang begitu kaidahnya orang yang punya hutang tuh, malam stres, siang hilang. Ya dicari-cari orang lah, debt kolektor nyari dia hilang kan gitu ya. Makanya jangan punya hutang, stres hidupnya. Ya, intinya bahwa maksiat juga melahirkan maksiat yang lain. Ketika maksiat melahirkan satu maksiat melahirkan satu maksiat, akhirnya Allah tutup dengan maksiat yang terakhir. Itulah makna fasanu yassiru lil usra. Makanya ada orang-orang itu yang dipersulit membaca kalimat la ilaha illallah saat kematiannya. Bahkan ini kisah nyata, ada seorang syekh juga bercerita. Jadi kejadiannya di Arab Saudi juga. Jadi ada anak muda suka berzina. Ya, jadi walaupun orang sana pun ya tidak semua orang Arab bagus, ada juga yang keturunan Abu Jahal kan gitu ya. Tidak semua
seperti akhlaknya Abu Bakar. Ada juga yang jahat-jahat. Ya, mereka juga ada yang berzina juga, naudzubillah. Tapi kan tidak seperti kita. Ya, jelas-jelas ada lokalisasinya, ada offline-nya, ada online-nya, macam-macam lah istilah kita ini. Di sana itu kan terbatas tempat maksiatnya. Tapi Syekh ini bercerita ada anak muda berzina dengan banyak wanita dan dia hafal namanya. Jadi setiap dia berzina dengan si anu dicatat namanya. Berzina si anu dicatat. Sampai entah berapa ratus dia berzina itu karena dia kaya. Sampai Allah takdirkan dia sakit, dengan sakitnya itulah dia akhirnya terakhir hidupnya. Sebab sakitnya mengakhiri hidupnya. Karena dia orang kaya, jadi keluarganya mendatangkan syekh, maksudnya supaya ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi setiap ditalkin kul ya fulan la ilaha illallah, katakan wahai fulan la ilaha illallah, yang disebut bukan la ilaha tapi wanita yang pernah dizinahinya. Disebut satu-satu, dia hafal pula tuh. Sampai yang terakhir wanita yang dizinahinya baru dia mati. Alhamdulillah, coba ada kematian kayak gitu. Terbongkar aibnya dan diakhiri kematiannya bukan dengan tauhid tetapi dengan menyebut wanita-wanita yang pernah dizinahinya. Ini sul khotimah namanya. Alhamdulillah. Taib, kemudian juga di antara tanda-tanda sul khotimah adalah tahawun asy-syakhsi fi ada'il faraid wal wajibat. Ketika seseorang meremehkan hal-hal yang wajib, ya, enggak mau sholat, enggak mau puasa, udah kaya tak mau haji dan begitu seterusnya, kemudian dia meninggal dunia dan tidak dikenal melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, maka dipastikan dia su'ul khatimah. Ini juga termasuk juga karahiyatu saksi lil mauti inda ihtidar. Ada orang yang tidak mau mati saat sakaratul maut. Dengan cara apa? Boleh jadi mungkin Allah buat dia koma berbulan-bulan tak mati-mati. Lah orang yang seperti ini sebenarnya masuk pada sabda Rasul, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta pula dengan dia. Apa maknanya? Orang kalau selama di dunia dia investasikan kehidupannya untuk akhirat. Entah dia sedekah untuk membangun rumah, entah banyak tasbih untuk menanam tanaman di sorga, ya. Entah ibadah apa sajalah, intinya dia ingin bangun semua kekayaannya di sorga. Ini kalau mati maka senang dia. Kenapa? Karena supaya cepat masuk istananya. Tapi kalau seandainya ketika hidup itu tidak ada yang diinvestasikan di akhirat, semua investasi di dunia, buat rumah, beli tanah, beli kendaraan, pokoknya tidak ada satu pun disedekahkan. Itu biasanya waktu mati tidak mau mati dia. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan perhiasannya, meninggalkan tasnya, meninggalkan macam-macamnya kan. Inilah orang-orang yang sulit kematiannya, tidak mau mati, tapi tetap harus mati. Makanya di sini penting kita ini untuk bukan hanya sekedar membangun rumah di surga di dunia, tapi juga bangunlah rumah di akhirat. Termasuk juga tanda-tanda sul khatimah adalah banyaknya celaan kepada orang yang sudah meninggal. Dicela manusia bukan dipuji. Kan itu pernah terjadi di zaman Rasul, ada dua jenazah. Ya. Yang pertama jenazah ini manusia memujinya. Yang kedua jenazah ini manusia mencacinya. Maka dua-duanya Rasul mengatakan wajabat katanya. Sahabat bertanya, apa makna wajabat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, adapun jenazah yang pertama dipuji banyak manusia, wajabat lahul jannah, maka dipastikan masuk surga. Adapun jenazah yang kedua dicaci maki orang ini, wajabat lahun nar, maka dipastikan dia masuk neraka. Ya. Makanya jadi orang baik. Kalau orang baik itu pasti akan dikenang kebaikannya. Ya, tapi biasanya orang baik itu tak lama itu hidupnya, cepat mati biasanya. Makanya ada orang, iyalah memang orang baik itu cepat mati. Itu usianya ber-30 baik kali orang yang mati. Itu si anu udah 70 tahun kurang ngajar nggak mati-mati kan. Karena ada orang bahasa masyarakat kan kayak gitu deh. Ya, intinya bahwa kalau dia mati banyak yang puji, maksudnya positif ya pujiannya. Dipuji karena mungkin dia ahli sholat, ahli sedekah, pokoknya adalah yang dipuji dari ibadahnya. Maka Rasul mengatakan wajabat lahul jannah. Tapi kalau ada orang yang dicaci maki karena kejelekannya, mungkin di dunianya dia tukang maling, dia korupsi, dia apa, akhirnya semua orang mencaci gara-gara maksiatnya. Ini kata Rasul wajabat lahun nar, dipastikan dia masuk neraka. Wallahu a'lam.